dan kita nak lihat bagaimanakah keyakinan Indonesia ni semakin melonjak, apakah maknanya kepada rakyat dan ekonomi mereka. Dan kita bersama dengan kita punya tetamu dalam talian adalah Dr. Fitra Faisal Hasyiadi, merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Securities Indonesia, yang juga merupakan antara pakar ekonomi kanan untuk kajian meliputi indeks keyakinan pengguna Indonesia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fitra kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita lihat kepada realiti di Malaysia, sebenarnya banyak yang membincangkan ataupun mengupas tentang isu kos sara hidup, gaji dan upah dan pendapatan ekonomi, dan kita nak lihat bagaimanakah iaitu suasana ataupun situasi di Indonesia ketika ini. Dan kalau kita lihat iaitu indeks keyakinan pengguna telah mencapai antara paras tertinggi, hampir sama dengan 11 bulan yang lepas yang telah direkodkan pada Mei 2023 yang lepas, dan dikatakan dalam kajian ini bahawa iaitu paras itu akan menurun selepas itu, dan paras yang tertinggi ini didorong oleh iaitu musim perayaan lebaran, termasuk juga dengan pasca pilihan raya di Indonesia di sini. Dan kalau kita nak lihat berdasarkan trend-trend ini dan kita boleh lihat PMI pembuatan Indonesia, Dr. Fitra, bagaimana untuk Dr. kongsikan kepada kita apakah antara realiti di Indonesia ketika ini? Ya, jadi kalau kita lihat Consumer Confidence Index Indonesia ini sangat tergantung kepada momentum. Kalau kita lihat misalnya kondisi di bulan Januari, nah ini di bulan Januari kan juga cukup tinggi ya. Itu juga karena memang di periode-periode akhir tahun dan menjelang awal tahun itu ada periode pemilu atau pemilihan raya ya untuk presiden dan juga anggota parlemen, di mana spending dari partai politik dan juga spending dari pemerintah di bulan Januari itu memang cukup tinggi, sehingga itu mempengaruhi indeks keyakinan konsumen di bulan Januari. Tetapi kalau kita lihat momentum itu sempat anjlok di bulan Februari dan Maret, karena memang pada periode-periode itu harga-harga kebutuhan pokok itu meningkat. Salah satunya beras, yang mana ini merupakan staple food buat rata-rata orang Melayu. Nah, ketika itu melonjak dan melonjaknya harganya itu di atas 20-30% kenaikan harga rata-rata. Karena memang masa tanam yang tertunda itu mempengaruhi indeks keyakinan konsumen di bulan Februari dan Maret yang harus anjlok di level 123. Dan dua sub brackets yang menjadi concern di bulan-bulan itu adalah kondisi ekonomi terkini dan juga job availability, yang mana pada saat itu memang kondisi harga-harga sedang naik dan terus mengerus ya income dari masyarakat Indonesia di bulan Februari dan Maret. Tetapi kemudian naik lagi di bulan April karena ada momentum berikutnya ya, jelang akhir Maret dan memasuki April itu di Indonesia diberikan semacam tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya ini adalah insentif semacam gaji plus yang membuat kemampuan spending dari masyarakat Indonesia itu meningkat, belum lagi dipengaruhi oleh euforia Lebaran, yang mana itu pada akhirnya juga turut membantu ya kenaikan dari Consumer Confidence Index di bulan April. Nah, tetapi kami melihat bahwa momentum ini ya sudah hilang gitu setelah naik cukup tinggi 127 di pengumuman terakhir, dan ini di atas rata-rata karena rata-rata satu tahun itu 124,8 ya. Ini kemungkinan akan tapering menjelang beberapa bulan berikutnya karena momentum tersebut sudah hilang gitu, dan kemudian akan kembali ternormalisasi ke level 123 atau 124. Nah, ini juga kemudian kita lihat fenomena yang sama dengan angka Purchasing Manager Index in Manufacturing yang juga levelnya ekspansif mengikuti ya kondisi momentum tersebut, plus juga kondisi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2024 yang 5,11%. 5,11% ini di atas konsensus market. Forecast kami itu untuk kuartal 1 5,07%. Artinya 5,11% ini berada di atas harapan kita untuk Q1 2024 ini. Artinya ini sangat bagus sekali ya karena ada momentum tersebut. Cuma memang sepanjang tahun ini kita akan melihat banyak sekali constraint, terutama constraint dari sisi moneter, yang mana Bank Indonesia dalam hal ini the central bank terpaksa menaikkan rate-nya untuk menstabilkan rupiah. Nah, dalam
periode-periode itu antara Januari sampai Maret, kita juga masih melihat bahkan sampai April itu masih melihat tekanan terhadap rupiah, terutama adanya capital outflow dari macam permasalahan. Ada permasalahan dari sisi ketidakpercayaan investor terhadap kesehatan fiskal Indonesia. Yang kedua ada permasalahan dividend repatriation di bulan Mei yang juga kemudian menekan rupiah, dan kemarin juga ada tensi geopolitik yang mana itu semua memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan rate-nya supaya rupiah menjadi lebih stabil. Nah, tetapi konsekuensinya adalah ya pasti akan ada tekanan terhadap, ya kalau dari sisi Consumer Confidence Index pasti akan ada tekanan yang mana itu akan tapering, dan berikutnya juga tentunya pertumbuhan ekonomi di tahun ini ya mungkin agak susah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% karena momentumnya hilang, tekanannya bertambah. Seperti yang Dr. Fitra kongsikan bahawa selepas kalau kita lihat pada bulan April 2024, ia memang mencatatkan antara paras tertinggi disebabkan oleh faktor atau kesan daripada lebaran musim perayaan menunjukkan aktiviti persekitaran ekonomi yang lebih tinggi sedikit. Dan doktor juga ada mengatakan bahawa iaitu selepas ini kadar ataupun indeks keyakinan akan kembali kepada kadar normalisasi iaitu pada lebih kurang 123 ataupun 124. Walaupun kita telah melihat ini adalah antara prestasi indeks keyakinan, tetapi doktor kata selepas ini akan kekal stabil. Dan namun terdapat beberapa kekangan seperti dasar moneteri yang lebih ketat, iaitu tekanan kepada rupiah, termasuk juga dengan pelbagai lagi pengurusan kepada fiskal negara. Jadi kita nak lihat kepada iaitu pasca pilihan raya yang telah diadakan di Indonesia baru-baru ini dengan pelantikan iaitu Presiden Prabowo, pelantikan Presiden baru, adakah akan berlakunya rombakan ataupun reformasi ataupun penstrukturan daripada segi dasar dan polisi ekonomi. Seperti di Malaysia kita ada laksanakan iaitu dasar tidak popular ataupun unpopular seperti rasionalisasi subsidi. Dan adakah iaitu Presiden Prabowo dijangka akan melaksanakan antara langkah-langkah ataupun usaha tidak popular ini dan bagaimana ia memberi kesan ataupun mempengaruhi sentimen konsumer di Indonesia terutamanya selepas ini? Ya, jadi saya melihat bahwa penentuan kabinet ke depan itu akan sangat krusial, terutama posisi di Menteri Keuangan. Nah, juga dalam kondisi itu kita melihat ada potensi perombakan, bukan hanya dari sisi personel, tetapi kita juga melihat ada posisi organisasi yang berubah. Ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan itu akan di split. Ya, sebelumnya juga menangani tax, ya, dan juga bea cukai. Tetapi tax nanti itu akan dipisahkan sebagai badan penerimaan negara sendiri, terpisah dari Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan akan berfungsi sebagai treasury. Itu sebenarnya suatu perombakan yang cukup signifikan yang akan kita hadapi ke depan. Yang kedua adalah apakah kemudian kabinet Pak Prabowo ini akan berselancar antara populisme atau rasionalisme. Saya melihat bahwa untuk di 100 hari pertama kemungkinan besar akan ada bulan madu, yang mana itu pada akhirnya akan ada keputusan-keputusan yang lebih cenderung ke populis. Tetapi setelah itu ya akan kembali ke normal, bahwa ya kondisi anggaran negara harus dibuat lebih berkesinambungan, lebih sustainable, dan oleh karenanya pasti akan ada rasionalisasi kebijakan yang mungkin tidak terlalu populis. Ya, salah satunya mungkin kalau dalam konteks subsidi energi. Ya, ketika tekanan terhadap oil price itu memuncak, kemungkinan besar ya subsidinya itu tidak ditambah, yang menyebabkan oil price di dalam negeri mungkin akan naik. Nah, itu adalah hal-hal yang memang harus dipertimbangkan ke depan. Tetapi saya tidak melihat itu di masa-masa awal, setidaknya 3 bulan atau 100 hari pertama, karena itu adalah masa bulan madu biasanya, honeymoon period.